Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis yang kita adakan pada kesempatan kali ini akan menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita dan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ala kulli hal kita bersyukur kehadirat Allah karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun hari ini negara kita dilanda berbagai macam musibah, tapi alhamdulillah kita di Solo, alhamdulillah jauh dari musibah tersebut dan mudah-mudahan tidak menimpa kita. Saudara kita di Mamuju, di Sulawesi, dan di Jawa Barat sudah banyak tertimpa musibah ma'asyiral muslimin. Demikian juga di Kalimantan, kita lihat dalam berita luar biasa, banjir bandang, gempa, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah ujian yang luar biasa dan kita tetap mendoakan mereka walaupun kita jauh dari tempat kejadian bencana. Seorang muslim tetap mendoakan saudara muslimnya. Derita yang mereka alami harus menjadi derita kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk mengumpulkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk membantu mereka. Kasihan, jangankan tinggal di rumah saja terendam banjir. Kemudian di Sulawesi banyak bangunan-bangunan yang hancur karena gempa. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita sebagai seorang muslim melihat sebuah masalah tidak berhenti pada hitungan matematika ataupun pikiran yang sifatnya materialistik semata. Artinya hanya berpikir pada hitungan-hitungan manusia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi itu tidak lepas dari skenario Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menjelaskan sebab sebuah bencana atau berbagai macam bencana datang, kemudian bagaimana solusinya. Salah satu jemaah sekalian, bencana-bencana yang menimpa manusia itu sebenarnya fabima kasabat aidikum, kata Allah. Itu karena ulah dan tingkah laku kita. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala zalim, tapi karena tingkah laku manusia yang sudah melampaui batas. Terutama kalau tingkah laku dan kemaksiatan tersebut dilakukan oleh 3 golongan manusia. Yang pertama adalah para pejabat ataupun para penguasa. Yang kedua adalah para tokoh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah apa? Orang-orang kaya. Kalau ketiga kelompok manusia ini sudah melakukan berbagai macam kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan negeri tersebut, walaupun negeri tersebut ada orang-orang soleh. Walaupun negeri tersebut ada orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Kalau kami ingin menghancurkan sebuah daerah, sebuah bangsa, sebuah negara, maka amarna mutrafiha, kami akan memerintahkan para mutrof. Nah, di sini para ulama katakan mutrof itu siapa? Ya 3 kelompok tadi jemaah sekalian. Orang kaya, para pejabat, dan para tokoh masyarakat. Kami perintahkan mereka untuk berbuat baik, kami perintahkan mereka untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan. Ternyata apa yang mereka lakukan? Fafasaku fiha, justru mereka berbuat fasik. Justru mereka melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan berani menantang syariat.
sepertinya di negeri lain nggak ada. Yang ada cuma di negeri kita ini ungkapan Firaun terulang. Apa ungkapan Firaun? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Bahwa aturan yang aku buat jauh lebih tinggi daripada ayat suci yang dibawa oleh Musa dari Allah Subhanahu wa taala. Ana rabbukumul a'la itu begitu. Nah, di Indonesia ini terungkap kembali jamaah sekalian. Sampai mengatakan kalau orang Muslim Indonesia ingin baik, mereka harus meletakkan ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat suci. Ini ungkapan sombong, ungkapan Firaun. Ini luar biasa jamaah sekalian. Fafasaku fiha, justru mereka berbuat maksiat, melakukan berbagai macam kemaksiatan. Bahkan tokoh panutan, orang-orang terkenal nggak malu-malu melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan ma'asyiral muslimin. Ini namanya fafasaku fiha. Kalau mereka sudah berbuat fasik, fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Maka ketetapan kami untuk menghancurkan negeri tersebut akan berlaku. Kami akan hancurkan negeri tersebut sehancur-hancurnya. Sehancur-hancurnya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebenarnya dari kacamata syariat adanya bencana yang menimpa kita karena ulah manusia, terutama tiga tokoh masyarakat tersebut, tiga kelompok masyarakat. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi gempa. Terjadi gempa di kota Madinah dan belum pernah Madinah itu tertimpa gempa. Belum pernah ada gempa di Madinah sebelumnya. Ketika terjadi gempa, jadi sebenarnya gempanya nggak terlalu dahsyat sebagaimana di negeri kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan kaum muslimin di Masjid Nabawi sampai membludak semua umat Islam hadir, laki, perempuan, tua, muda. Lalu Umar radhiyallahu anhu berpidato dengan pidato yang sangat berapi-api. Apa kata beliau? Ayuhan nas, wahai manusia, zulzilatil Madinah walam tuzalzal min qabl. Sesungguhnya hari ini Madinah digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Madinah belum pernah terjadi gempa sebagaimana ini. Ini pasti ada kemaksiatan yang terjadi di antara kalian, di antara kita. Hendaklah orang-orang yang berbuat maksiat berhenti dari kemaksiatannya, atau saya akan meninggalkan kota ini dan saya tidak mau lagi menjadi pemimpin bagi kalian. Ini kata Umar. Kalau sekarang Pak Jokowi ngomong begitu mungkin banyak yang bersorak-sorai ya. Ini Umar mengatakan, kalau kalian gak berhenti, aku akan pergi dari negeri ini, aku pindah ke negeri lain. Akhirnya kaum muslimin semuanya menangis dan mengatakan, kami bertobat wahai Amirul Mukminin, kami bertobat wahai Amirul Mukminin. Begitu cintanya rakyat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, artinya apa? Umar melihat sebuah masalah itu bukan kacamata manusia saja, bahwa terjadi gesekan di lempeng bumi yang katanya jarak berapa? 10 km mungkin ya. Ya, jauh sekali itu ya, 10 km ya. Ada ada gesekan di lempeng bumi yang memang Indonesia ini merupakan cincin berapi katanya, seperti itu negeri kita ini. Itu benar kalau memang dibuktikan secara ilmiah. Tapi nggak cukup sampai di situ pikiran seorang muslim. Seorang muslim harus mengkaitkan semua peristiwa yang menimpa mereka, baik peristiwa pribadi, menimpa diri kita pribadi atau menimpa sebuah bangsa, dengan apa? Dengan wahyu ilahi. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau melihat sebuah masalah, nggak boleh pakai kacamata manusia murni, nggak sekedar matematika saja. Tapi apa? Harus dengan kacamata wahyu. Qul Muhammad, sampaikan kepada manusia, innama undzirkum bil wahyi, bahwasanya aku memberi peringatan kepada kalian, mengingatkan kalian dengan apa? Bil wahyi, dengan wahyu jemaah sekalian. Wala yasma'u sumud du'a idza ma yundarun. Sementara orang-orang yang telinganya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan peringatan dari Al-Qur'an, tidak bisa beri manfaat, tidak akan bisa memanfaatkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah kalau telinganya sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, matanya dibutakan dari melihat kebenaran.
memang susah. Sampai saya buat status itu ya. Ini berangkat dari pernyataan ulama sih. Apa itu? Kita kalau sudah berusaha memberikan nasihat, menjelaskan kebenaran di hadapan orang-orang dolim, kok menolak, bahkan memerangi kebenaran tersebut, kita tidak perlu terlalu sedih. Kenapa? Karena kita sangat sulit bahkan mustahil untuk menjelaskan kepada lalat bahwa bunga itu lebih baik daripada sampah. Ini kalimat luar biasa. Ini sebenarnya ada ungkapan ulama, cuma saya bahasakan bahasa seperti itu. Memang enggak, kalau kita sudah menyampaikan kebenaran, menunjukkan mereka kebaikan dari Al-Quran dan As-Sunnah, kok malah menolak bahkan memerangi, itu kita tidak terlalu sedih. Jangan terlalu sedih. Sebab tadi ya, sangat sulit untuk meyakinkan lalat bahwa bunga lebih baik daripada sampah. Ya. Masyaallah muslimin, ya mudah-mudahan rahmat subhanahu wa ta'ala, ini permasalahan besar yang kita hadapi sekarang. Yaitu apa? Orang-orang menolak syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu kejadian demi kejadian yang menimpa kita. Belum lagi masyaallah muslimin, ya mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, negeri kita ini semenjak pandemi sampai sekarang banyak sekali para kiai, para ulama yang meninggal. Saya baca di Kompas tadi, ulama NU yang meninggal, ulama dan kiai NU saja itu di atas angka 235 orang selama pandemi. Ulama-ulama 212 atau ulama-ulama yang terlibat dalam gerakan Islam sudah sangat banyak sekali jamaah sekalian. Mulai dari Ustadz Arifin Ilham, meninggalnya masih muda-muda ya, Ustadz Soimin, kemudian siapa? Ustadz Mu'inudillah, dan yang terbaru kemarin Syekh Ali Jabir, yang ikon Al-Quran di negeri kita, masih sangat muda, usianya berapa? 44 ya, masih sangat muda jamaah sekalian. Subhanallah, jamaah sekalian, kita nggak tahu apa skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas begini, meninggalnya seorang ulama itu musibah bagi umat. Karena itu berarti hilangnya kebaikan-kebaikan di tengah mereka. Keberadaan orang-orang soleh di tengah kita sebuah anugerah dan kenikmatan yang luar biasa. Karena dengan itu berbagai macam bencana itu bisa terhindarkan. Jadi keberadaan orang-orang soleh itu menjadi penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari bencana. Apalagi orang-orang soleh tersebut melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka bencana itu pasti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari negeri tersebut. Sebaliknya, ketika sebuah bangsa, sebuah daerah yang kehilangan orang-orang soleh, tidak ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kata Rasulullah SAW, la u'ajjilannahumul uqubata fid dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempercepat hukuman mereka di dunia ini. Jadi masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa ta'ala, itu poin pertama, hilangnya orang-orang soleh. Hari ini orang-orang soleh kita ini hilang dalam makna meninggal banyak, hilang dalam makna mereka di penjara juga banyak jamaah sekalian. Tidak jelas kesalahannya di penjara, dan penjaranya mengerikan sekali. Saya baru tahu seumur hidup yang namanya orang belum disidang, kemudian ormasnya juga belum disidang, tapi dibubarkan tanpa proses pengadilan. Belum disidang orangnya, rekeningnya dibukukan. Rekening pribadi. Makanya bapak-bapak ini, ibu-ibu kalau punya rekening banyak di bank sebaiknya dikurangi gitu. Karena sekarang lagi kekurangan uang ini. Betul, negara lagi kekurangan uang. Coba 17,5 triliun dicuri. Belum lagi hal-hal yang lain. Muhammadiyah saja mau narik dananya nggak boleh. Kenapa? Memang nggak ada uang. Di bank tuh hanya angka-angka aja yang ada. Maksudnya uang dengan jumlah sebanyak itu ya dipinjam
dikorupsi dan lain sebagainya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu hari ini kita betul-betul kehilangan para ulama, baik mereka yang telah meninggalkan kita atau mereka yang sekarang berada di balik jeruji besi, tidak bisa lagi membimbing umat. Masyarakat muslimin, itu pertanda satu musibah yang menimpa kita. Yang kedua, memang kiamat itu semakin dekat, tidak mungkin semakin menjauh. Dan meninggalnya para ulama, tanda kiamat juga semakin sangat dekat. Rasulullah SAW pernah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta sampai yadharul jahlu wa yakillal ilmu, sampai kebodohan merajalela sementara ilmu semakin langka. Kebodohan merajalela, ilmu semakin langka. Bodoh itu bukan selamanya dimaknai orang nggak paham, enggak. Kalau definisi para ulama, al-jahlu, bodoh itu artinya apa? Orang satu memang tidak paham, yang kedua tidak mengamalkan apa yang dia ilmui. Itu namanya al-jahlu, bodoh. Sementara ilmu tidak sekedar pengetahuan, tapi ilmu yang dimaksud oleh para ulama adalah apa? Ma yuntafa'u bihi, yang bisa diambil manfaat, yang membuat orang itu kalau memiliki ilmu tersebut, rasa takutnya kepada Allah semakin tinggi. Ketika bertambah ilmunya, ketawaduannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Ketika ilmunya semakin bertambah, semangatnya untuk beramal soleh juga semakin kuat. Itu namanya al-ilmu yang semakin berkurang, yaitu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Nah, hari ini tadi ulama-ulama tersebut semakin langka, yang betul-betul robbani ya Mas kalian. Yang betul-betul terlibat bersama dengan umat untuk memperbaiki masyarakat. Yang menghabiskan 24 jam waktu yang mereka miliki untuk memikirkan bagaimana Islam tegak dan bagaimana masyarakat Islam ini terbimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Semakin langka masyarakat muslimin. Proses terjadinya ilmu itu semakin sedikit. Dengan cara apa? Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana ilmu itu bisa langka. Innallaha la yanza'ul ilma intiza'an yantazihu min qulubil ibad. Allah tidak mengangkat dan mengambil ilmu itu seketika dari jiwa manusia. Maksudnya tidak langsung diambil sebagaimana kita lihat air menguap ataupun asap yang naik ke atas, nggak begitu caranya. Tapi Allah mengambil ilmu, mengangkat ilmu itu dengan cara apa? Biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa alim, sehingga ketika tidak lagi tersisa ulama yang membimbing manusia, ittakhadan nasu ru'usan juhala, manusia akan mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Orang-orang bodoh ini idza su'ilu, kalau ditanya fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka akan berfatwa tanpa landasan ilmu, fadollu, mereka akan sesat, wa adollu, dan menyesatkan manusia di sekitarnya. Ini bahayanya. Kalau yang muncul adalah apa? Orang-orang yang ditokohkan, orang-orang gak paham ilmu agama. Ketika ditanya, bukan jawabnya pakai dalil, tapi jawabnya pakai perasaan, ya. Kan banyak seperti itu Mas kalian. Jawabnya pakai perasaan, bukan pakai dalil. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, makanya kita harus ada kepedulian untuk kaderisasi para ulama. Bagaimanapun ulama karena semakin langka, kita sekolahkan cucu-cucu kita, anak-anak kita kalau bisa di pondok pesantren. Gak masalah nanti ketika mereka kuliah ngambil jurusan apa, tapi basic agamanya harus kuat, ya. Jamaah sekalian, itu sedikit ya tentang kondisi kita sekarang, unek-unek yang perlu saya sampaikan karena betul-betul dalam kondisi yang cukup menggenaskan negeri kita ini. Sudah didolimi masyarakat Islamnya, ulamanya banyak yang meninggal, ulama yang lain di penjara, di beberapa wilayah justru tertimpa bencana yang luar biasa. Baik jamaah sekalian, kita masuk pada kajian kitab yaitu Kaifa amalahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Kita masih pada
interaksi Nabi Muhammad dengan cucu-cucu beliau. Kalau kemarin saya telah menjelaskan beberapa hal, di antaranya satu, kita disunnahkan untuk memintakan perlindungan bagi cucu-cucu kita. Ambil mereka, pegang ubun-ubunnya, doakan mereka. Apa doanya? Banyak, bisa uiduka kalau laki-laki, kalau perempuan uiduki, kalau banyak uidukum, kalau dua uidukuma, terserah. Pakai bahasa, kalau mau pakai bahasa Indonesia Arab, uiduka, sebagaimana Rasul mengatakan kepada Hasan dan Husain, uidukuma bi kalimatillahi tamat. Aku memintakan perlindungan untuk kalian dengan perantaraan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitonin wahamah, dari setiap gangguan setan dan setiap binatang-binatang yang beracun dan membahayakan, wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap mata yang punya penyakit, maksudnya ain. Dalam riwayat lain ada tambahan, wa min kulli hasidin idza hasad, dan aku memintakan perlindungan untuk kalian dari setiap orang yang hasad ketika mereka ingin hasad. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi kita memintakan perlindungan bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau kita sudah memintakan perlindungan untuk mereka, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan perlindungan kepada mereka. Pagi sore mintakan perlindungan kepada mereka dari berbagai macam kejahatan, kejahatan setan, kejahatan makhluknya, atau kejahatan binatang-binatang yang sangat berbahaya. Masyaallah muslimin, kemudian yang kemarin saya sampaikan juga bahwa Nabi Muhammad SAW sering mengajari cucunya doa-doa yang bermanfaat. Macam-macam lah. Jadi beliau kalau duduk bersama dengan cucunya ngajarin doa. Kalau kita sekarang mungkin ketika hujan turun, apalagi ini musim hujan, seharusnya cucu kita sudah menghafal Allahumma shayyiban nafi'an, sudah hafal ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan juga doa-doa ketika beraktivitas, membaca bismillah dan lain sebagainya. Bahkan pernah jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dulu ada salah seorang cucu Nabi Muhammad SAW menikah, kemudian ada salah seorang sahabat mendoakan. Apa doanya mereka? Semoga Allah memberkahi semoga Allah memperbanyak anakmu dan memberi kesehatan kepada kalian. Lalu sang cucu ini mengatakan begini, wahai paman, maukah anda saya beritahu doa yang diajarkan oleh kakekku Nabi Muhammad SAW, kakekku, ketika ada orang yang walimahan. Apakah doa tersebut? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu lebih baik daripada doa yang bapak paman sampaikan tadi. Baik tadi, tapi ini lebih baik. Ya. Tadi bermanfaat, tapi ini lebih bermanfaat. Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahi kamu dalam keadaan baik, dalam kayamu, dalam sehatmu, dalam keturunanmu, dalam saat kamu sehat. Wa baraka alaika, dan semoga Allah juga memberkahi kamu di saat kamu kesusahan, di saat kamu sakit, di saat kamu belum punya keturunan. Itu namanya barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Jadi ternyata Nabi Muhammad SAW sampai mengajarkan cucunya mendoakan orang yang walimahan. Padahal kalau kita pikir-pikir, anak kecil itu mungkin belum mengerti apa-apa tentang walimahan. Tapi Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan mereka doa-doa yang mereka butuhkan. Terus berikutnya, Nabi Muhammad SAW sering mengajak cucu-cucu beliau ke masjid untuk sholat. Kemarin sudah saya jelaskan, anak kecil yang diajak ke masjid itu harus berbagai macam syarat. Di antaranya orang tua harus bisa mengawasi. Jangan sampai anak kecil melakukan hal-hal yang membahayakan, baik membahayakan orang lain atau membahayakan dirinya sendiri. Kan ada kan anak-anak tuh kadang jendela dipanjat, ya. Anak saya kedua itu kalau saya bawa ke masjid hati-hati, jendela dipanjat, kemudian mimbar dinaikin, tiang naikin. Akhirnya sekarang belum saya bawa ke masjid, ya.
karena kayaknya belum layak dibawa ke masjid. Nah, termasuk jamaah sekalian, kemarin saya sampaikan bahwa para ulama berbeda pendapat terkait tentang membawa anak yang pakai pampers, ya. Karena bagaimanapun dia bawa najis. Terus masyarakat muslimin, kalaupun dibawa jangan digendong saat sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang begitu cintanya kepada cucu-cucu beliau. Nabi Muhammad SAW kadang menggendong mereka saat sholat. Nah, jemaah sekalian, ini ada cerita di mana Rasulullah SAW menggendong cucu beliau, putri dari Zainab, namanya Umamah binti Abil As, cucu dari putri pertama beliau, Zainab. Jadi beliau beliau gendong mereka di pundaknya saat sholat, ngimami sholat. Ketika ruku, beliau letakkan mereka di bawah, lalu beliau ruku. Kemudian i'tidal, tetap di bawah cucunya. Di bawah maksudnya, bukan di bawah ya. Di bawah, ditaruh di lantai. Sujud. Kemudian ketika ingin berdiri lagi, beliau ambil dan digendong lagi. Nah, ini Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh membawa anak saat sholat, tapi pastikan dia tidak bawa najis. Baik, jemaah sekalian, selanjutnya Rasulullah SAW terkadang membiarkan cucu-cucu beliau bermain di pundak maupun di punggung beliau ketika beliau sholat. Kadang dibiarkan sampai mereka puas. Terkadang beliau menurunkan mereka supaya tidak main-main, mungkin karena ada sesuatu hal, mungkin beliau punya keperluan yang harus disegerakan. Tapi kadang beliau sujud lama sekali ketika cucu beliau naik ke atas pundak beliau atau punggung beliau. Tapi terkadang beliau mengambil mereka dan diletakkan di samping kiri atau samping kanannya, karena sekali lagi ada kebutuhan. Nah, sekarang kita masuk poin yang baru. Walaqad kana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul hubbi lahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mencintai cucu-cucu beliau. Ya, beliau sangat mencintai cucu-cucu beliau. Sampai diceritakan suatu waktu Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ke pasar Bani Qainuqa. Pasar Bani Qainuqa ini miliknya orang-orang Yahudi. Beliau ke sana jamaah sekalian. Kemudian saat itu Nabi Muhammad berjalan tanpa berbicara sepatah kata pun. Abu Hurairah juga nggak berani mengajak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbicara. Sampai di sana beliau membelikan pakaian untuk anak kecil, untuk cucu beliau. Setelah itu beliau pulang jamaah sekalian. Lalu beliau melihat Fatimah membawa kedua anaknya Hasan dan Husain dalam keadaan sudah dimandikan, sudah disisir dan dipakaikan pakaian yang layak. Nabi Muhammad SAW pun menyambut mereka dengan bahagia, kemudian memakaikan baju baru atau pakaian baru yang baru saja beliau belikan di pasar Bani Qainuqa. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad SAW memeluk Hasan dan Husain, lalu beliau mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu wa ahbib man yuhibbuhu. Ya Allah, sungguh aku sangat mencintai mereka ini ya Allah, maka cintailah mereka ya Allah, dan cintailah orang-orang yang mencintai mereka. Ini doa Nabi ketika memeluk sang cucu. Nah, dari sini jemaah sekalian, para ulama mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, sesibuk-sibuknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang panglima, sebagai seorang konsultan ekonom, sebagai seorang konsultan keluarga, banyak sekali pekerjaannya ya. Sebagai imam masjid, sebagai dewan fatwa juga, maksudnya pemberi fatwa kepada umat, beliau masih menyempatkan diri untuk membelikan atau membahagiakan cucu-cucu beliau, walaupun sekedar membelikan pakaian untuk mereka. Masya Allah, penuh kasih sayang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat hari ini sebagian orang malah justru jauh dari cucunya. Entah mungkin karena terjadi cekcok antara sang kakek dengan sang anak misalkan, sehingga jauh dari cucu-cucunya. Nabi Muhammad SAW justru mencoba untuk terus mendekat dengan cucu-cucu beliau. Saya dulu pernah cerita kepada Anda, suatu waktu Rasulullah SAW itu pernah curhat ras-rasan di hadapan para sahabat ketika beliau sangat mulai tambah sibuk dan mulai bertambah usianya. Apa itu? Rumahnya Fatimah dan Ali agak jauh dari kompleks Masjid Nabawi. Sementara beliau ini hampir tiap hari jenguk Hasan dan Husain ke rumahnya Ali. Lalu beliau ras-rasan, coba ya, rumahnya Fatimah dekat rumahku atau dekat masjid, sehingga aku tidak terlalu menghabiskan waktu untuk mengunjungi kedua cucuku. Begitu pinginnya beliau dekat dengan cucunya, jemaah sekalian. Di saat sebagian orang menjauh dari keluarganya ataupun cucunya. Akhirnya ma'asyiral muslimin, ada salah seorang sahabat yang mendengar curhatan Nabi, dan sahabat tersebut adalah satu-satunya orang yang memiliki rumah di kompleks istri-istri Nabi itu ya, jajar istri-istri Nabi. Beliau langsung bilang, ya Rasulullah, saya dengar Anda berkata bahwa Anda ingin rumahnya Fatimah dan Ali dekat dengan Anda sehingga Anda tidak terlalu kerepotan dan tidak terlalu menghabiskan waktu untuk menjenguk kedua cucumu, ya Rasulullah. Iya, ya Rasulullah, satu-satunya rumah di kompleks istri-istri Anda yang bukan keluarga Anda adalah rumah saya. Ya Rasulullah, saksikanlah, hari ini dan saat ini saya wakafkan untuk Anda biar ditempati sama Hasan dan Husain, maksudnya ditempati oleh Ali dan Fatimah radhiyallahu anha. Akhirnya sahabat Rasul mengatakan, lah terus Anda akan tinggal di mana? Ya Rasulullah SAW, saya akan buat rumah di kebun saya. Enggak masalah ya Rasul, bahkan yang Anda ambil itu sungguh saya senang. Lebih baik dan lebih saya cintai daripada yang masih tersisa. Ya dapat doa Nabi kan, modal masuk surga. Nah jemaah sekalian, Nabi justru mendekat kepada cucu-cucu beliau. Ini satu hal yang perlu kita pahami juga, apalagi Anda sebagai seorang anak. Kalau orang tua sudah tua, udah nggak ada orang di rumah, jangan terlalu menjauh dari ibu ataupun bapak. Mendekatlah biar mereka ini tiap hari bisa bermain dengan cucu-cucunya. Nah jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada sebagian orang yang justru bukan menjauh mungkin, pilihan kerjanya itu jauh dari keluarganya. Apalagi misalkan kalau putrinya itu, kalau anaknya perempuan semuanya, mau tidak mau harus mengikuti suami. Nah sang suami ataupun sang menantu seharusnya paham juga bagaimana kondisi orang tua kalau seandainya dia sudah tua, apalagi sedang sendiri. Saya pernah suatu waktu jemaah sekalian dalam sebuah kajian di sekitar Solo ini, didatangi seorang nenek udah tua, jalannya udah pakai tongkat. Dia datang sambil menangis saat selesai kajian. Saya heran, ini ibu, ini nenek belum apa-apa udah nangis. Dia cerita sama saya, Ustadz, bagaimana hukumnya Ustadz? Kalau seandainya saya jual semua harta saya, lalu saya cari pondok, saya ingin tinggal di pondok. Saya dengar bahwa di Karanganyar sana ada pondok untuk para lansia. Ada kah? Katanya ada, saya dengar gitu. Ada pondok untuk lansia, pondok di situ dibimbing untuk ibadah. Ya, nanti kita ya semampu kita mau menyerahkan apa. Terus saya tanya, dan memang ibu nggak punya keluarga? Suami saya sudah meninggal Ustadz. Kemudian saya punya anak sematawayang putri, sudah menikah dulu beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, tinggal bersama dengan saya. Tapi setelah pandemi ini suaminya menghendaki bahwa dia tinggal di luar kota bersama mengikuti sang suami. Oh begitu ya. Duh, apa jarang disini ibu? Jarang sekali Ustadz ya. Oh begitu ya. Saya merasakan bagaimana sedihnya sang nenek tersebut. Dia udah tua, harus memenuhi kebutuhan pribadinya. Kemudian dia harus memikirkan juga bagaimana dia bisa bertahan hidup di tengah pandemi seperti ini. Karena dia harus bertahan hidup. Saya tanya terus, ibu
makan minumnya gimana? Mohon maaf sih saya tanya, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah Ustaz, ada jamaah pengajian yang ngasih saya gitu. Subhanallah jamaah sekalian ya. Ini perlu kita pahami ya, bagaimana psikologi seorang kakek ataupun nenek ketika mereka sudah tua, apalagi seorang diri. Nah, Nabi Muhammad SAW tadi ya, beliau mencoba mendekatkan cucu-cucu beliau ke tempat beliau biar terhibur atau ya ada semacam qurratu ain, menyejukkan jiwanya ketika melihat sang cucu yang apalagi yang masih kecil-kecil mungkin yang bersama dengan dia. Baik jemaah sekalian, itu poin pertama. Nabi Muhammad SAW sesibuk apapun beliau masih sempat untuk membahagiakan sang cucunya, memeluk mereka, mendoakan mereka. Itu poin pertama. Poin yang kedua jemaah sekalian adalah apa? Di sini Imam An-Nawawi mengatakan disunnahkan bagi kita untuk memakaikan, mempersiapkan anak-anak kita dengan pakaian-pakaian yang pantas, dengan badan yang bersih ketika ingin menemui du fadlin, orang-orang yang punya keutamaan. Maksudnya para kiai, para ulama, atau mungkin siapalah mereka yang punya keutamaan, ustadz atau apa. Jadi disunahkan jamaah sekalian, ini sebagaimana dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu anha dan itu disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Adalah apa? Fatimah sebelum membawa anaknya menghadap sang kakek, beliau mempersiapkan, memandikan mereka, memakai pakaian bagus, kemudian memberikan wangi-wangian. Saya pekan yang lalu pernah cerita bahwa suatu waktu Hasan dan Husain ini masuk ke masjid dalam keadaan sudah rapi, kemudian memakai mantol merah ataupun jas merah yang mereka dipakaikan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Itu membuat Nabi Muhammad SAW senang. Nabi Muhammad turun dan saat itu Nabi Muhammad sudah di atas mimbar, beliau turun dan menggendong mereka berdua naik ke atas mimbar lagi, kemudian beliau berkhutbah. Nah jamaah sekalian, ini kebalikan dari kita sekarang. Terkadang jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kita karena udah terbiasa dengan orang tua kita, jadi anak-anak kita ini nggak perlu nggak perlu didandani ketika ketemu sama kakek dan neneknya. Nek kalau serumah sih mungkin nggak masalah ya. Maksudnya kalau udah beda daerah ataupun beda rumah ya. Kadang biasa bahkan yang lebih parah adalah apa? Sengaja anaknya belum dimandiin biar dimandiin sama neneknya, kan begitu ya. Ada sebagian orang begitu cuma sekalian ya. Bahkan sengaja ditaruh di tas, udah ditaruh susu, ditaruh pakaian ganti ya, dikasih sabun. Nah, ke rumah nenek gitu nih ya. Enggak masalah sih kalau neneknya enggak begitu sibuk. Tapi ada baiknya kita mencontohi Fatimah radhiyallahu anha. Beliau siapkan anaknya supaya rapi, dimandikan, diberikan pakaian yang baik, diberi wangi-wangian, lalu baru diantar ke sang kakek. Apalagi kalau kakeknya mungkin seorang tokoh, lebih layak lagi ya mas sekalian. Karena mungkin seorang kakek dan seorang nenek udah gak sempat lagi memandikan cucunya. Yang mereka ingin lihat adalah apa? Kerapian cucunya. Sehingga membuat mereka bahagia, kemudian permasalahan-permasalahan yang selama ini mempressure mereka itu bisa terkurang dengan melihat lucunya cucu-cucu mereka. Nah ini jemaah sekalian, poin yang kedua kata para ulama, Imam An-Nawawi rahimahullah terkait masalah ini. Kemudian masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga dari hadis ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah adalah apa? Kita disunnahkan seorang kakek, halo kakek, nenek ya. Seorang kakek atau nenek memberikan hadiah kepada cucunya karena itu akan dikenang oleh mereka sepanjang masa. Dikenang oleh mereka nanti. Saya yakin masing-masing kita ini punya kenangan yang indah dengan kakek dan nenek kita. Bagi mereka yang pernah dapat kakek dan neneknya, saya yakin entah dibawa kemana. Kalau saya sih banyak, karena kakek nenek saya seorang petani, ya, sering ke hutan, sering dibawa ke hutan. Ya. Kalau dinaikin ke kuda kan di tempat saya dulu belum ada mobil ya, belum ada motor. Transportasi yang paling canggih ya kuda. Gitu. Jadi kalau mau kemana-mana dinaikin di kuda, diikat. Ya biar nanti kalau kudanya lari, nah nanti biasanya kuda yang kita naikin diikat dengan kuda kakek ya, atau kuda siapa biar nanti ikut dari belakang. Nah jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kita punya kenangan dan kenangan seperti itu akan terus diingat oleh seorang cucu sampai nanti ketika dia sudah tua dan besar kemungkinan dia akan memperlakukan hal yang sama cucu yang dia miliki nanti. Nah jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, di sini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk memberi hadiah tadi ya. Beliau memberikan hadiah yang terbaik, bukan baju rombengan. Tapi beliau sengaja ke pasar Bani Qainuqa, sebuah pasar yang dikenal pasar besar saat itu, mungkin semacam pasar Klewernya Solo. Kemudian beliau membelanjakan pakaian untuk kedua cucu beliau dan menghadiahkan mereka, dan beliau sendiri yang memakaikan pakaian tersebut kepada kedua cucunya. Jadi tambah sempurna jemaah sekalian. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang bisa kita ambil di sini adalah apa? Kecintaan seorang kakek, dalam hal ini Rasul, kepada cucu dengan kecintaan yang luar biasa, luar biasa, itu wajar-wajar saja, nggak bermasalah kok. Bahkan seorang kakek boleh mengungkapkan kecintaan kepada cucunya. Apa bahasanya? Kalau bahasa Jawa apa sih cucu itu? Kalau kakek nyebut cucu ada Jawa apa namanya? Hah? Enggak. Kalau anak perempuan apa? Ya, bahasanya gitu ya. Nabi pernah ngomong tadi, beliau memeluk Hasan sama Husain, lalu beliau mengatakan innal Hasana di hadapan para sahabat, sesungguhnya Hasan wal Husain dan Husain roihanataya minad dunya. Ini adalah kekasihku di dunia ini, cintaku di dunia, mereka berdua ini. Begitu kata Rasulullah SAW. Jadi cinta itu butuh diungkapkan, ya. Cinta itu butuh diungkapkan. Cinta kita kepada orang tua kita ungkapkan, bagus. Seorang anak mengungkapkan cinta kepada orang tua itu luar biasa, Mas. Sekali lagi cinta diungkapkan. Nabi mengungkapkan cintanya kepada Hasan sama Husain di hadapan Hasan dan Husain. Dan itulah yang dibanggakan oleh kedua cucu beliau setelah mereka besar nanti. Sehingga Hasan sama Husain disebut Raihanatu Rasulillah, kekasih ataupun bunga hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita untuk mencintai cucu-cucu kita, kemudian mengungkapkan cinta kita kepada mereka walaupun di hadapan orang banyak. Walaupun di hadapan orang banyak, jemaah sekalian. Itu artinya apa? Ternyata mengungkapkan cinta itu dibutuhkan. Cinta itu perlu diungkapkan. Karena ada orang yang saling mencintai tapi dalam diam, ya, nggak pernah diungkapkan. Saja nih iki suamiku cinta nggak sih sama aku? Apalagi perempuan tuh sangat senang kalau diungkapkan kata-kata cinta. Sementara di saat yang bersamaan, laki-laki paling malas untuk merayu, guys. Ini gayung nggak bersambut. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi diungkapkan, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika kalian mencintai saudara kalian, artinya laki mencintai saudara temannya, bukan cinta macam-macam ya, cinta biasa, maka kalau cintanya karena Allah harus dia ungkapkan. Bilang gini, inni uhibbuka fillah, aku mencintai kamu karena Allah. Orang yang diungkapkan cinta seperti itu, dia harus membalas. Apa balasannya? Ahabbakallah alladzi ahbabtani bih. Semoga Allah mencintaimu karena kamu mencintaiku karena Allah. Disebabkan cintamu kepadaku karena Allah. Kepada sama jenis saja, mas, dalam makna karena mungkin bersaudara, kita diharuskan untuk mengungkapkan cinta, apalagi kepada istri kita ataupun anak-anak kita. Jadi jemaah sekalian, itu diantara cara Nabi mengajarkan mengungkapkan cinta. Luar biasa Islam ya, sampai ngajarin bagaimana mengungkapkan cinta itu penting jemaah sekalian. Karena banyak perempuan atau laki-laki yang gak bisa mengungkapkan cinta, ya, gak bisa mengungkapkan cinta. Waku banget kayaknya. Apalagi kalau sudah tua, sudah umur atas 50, mengungkapkan cinta kepada istrinya mungkin ala mas kayak anak ABG wae. Kan ada orang seperti itu. Tapi Nabi Muhammad sampai umur tua, sampai umur 60 masih menyebut Aisyah sebagai Habibah, sebagai kekasih. Yang, kalau bahasa sekarang ya, yang beb, ya. Di saat yang bersamaan hari ini bapak-bapak umur 50 tahun ke atas kayaknya garing dari ungkapan seperti itu, karena khawatir jadi ABG lagi, ya. Sementara Nabi tadi, ya mas kalian, saya pernah cerita kepada anda, Nabi itu umur 63 tahun.
itu masih sering minta Aisyah duduk dan beliau tidur di paha Aisyah sambil manja-manjaan. Kebayang gak sih? Kakek manja sama istri. Mungkin kebayang kita seperti itu. Tapi begitulah Nabi Muhammad mengajarkan tentang bagaimana mengungkap cinta jamaah sekalian. Sampai bagaimana cara ngungkapinnya, cara menjawabnya. Diajari sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul luar biasa kitanya. Ya, diajarin sedalam-dalamnya. Yang terakhir, maksudnya terakhir untuk malam ini, wa kana yuqabbilu atfalahu wa yadummuhum ila sadri. Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk apa? Menyayangi, mencium Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk mencium anak maupun cucu kita. Jemaah sekalian, ciuman orang tua kepada anak dan ciuman seorang kakek kepada cucunya itu merupakan tanda kasih sayang yang sangat sempurna. Karena hari ini banyak di antara orang untuk menjaga image, kadang seorang kakek gak pernah mencium cucunya, atau seorang bapak jarang sekali mencium anaknya. Jadi mencium anak jemaah sekalian, apalagi usia-usia kecil mereka, itu sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Itu mengungkapkan kehangatan cinta. Suatu waktu Nabi Muhammad SAW mencium Hasan bin Ali, Hasan putranya Ali bin Abi Thalib, cucu beliau. Di samping beliau ada salah seorang sahabat namanya Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Dia begitu melihat Nabi Muhammad mencium cucunya, dia langsung bilang begini, ya Rasulullah, saya punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahadan. Belum pernah saya mencium mereka satupun. Ini luar biasa ini ya. 10 anak yang belum pernah dicium. Apa kata Rasulullah? Fanadhara Rasulullah ilai. Dan Muhammad melihat dengan tatapan yang heran. Apa kata Nabi Muhammad? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ini maknanya macam-macam kata para ulama. Maksudnya apa? Barang siapa yang tidak menyayangi sesama, maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang kedua, barang siapa yang tidak mengungkapkan sayangnya, maka orang tersebut tidak akan menyayangi orang tersebut. Seorang bapak tidak pernah menyayangi anak, tidak pernah mengungkapkan cintanya kepada anaknya, maka anak juga tidak akan menyayangi seorang bapak ya. Nah, jemaah sekalian, ini penting ya, mencium anak itu sebuah ketenangan bagi mereka dan kesenangan bagi mereka. Kita biasakan. Dari itu kalau saya sendiri bisa biasakan, pulang rumah karena sekarang musim pandemi, cuci tangan, panggil semua, ayo cium Abi ya. Mau berangkat kayak tadi mau kajian ya. Ini Abi mau kajian ya. Ya semuanya cium ya. Ini penting jamaah sekalian untuk apa? Untuk mengungkapkan rasa cinta kepada mereka. Biar mereka sangat akrab dengan kita. Baik ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa hal yang bisa kita kerjakan karena bagaimanapun kita ini kalau bukan seorang kakek, kita seorang bapak. Kalau bukan seorang nenek, kita seorang ibu atau seorang anak. Kita tidak akan pernah lepas dari 3 status ini jemaah sekalian. Anda kalau bukan kakek nenek, berarti Anda seorang ibu bapak. Kalau bukan ibu bapak, Anda berarti apa? Anak ya, atau cucu. Saya kira demikian, masing-masing bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi sampean walaupun sudah tua atau sudah besar kayak gini, Mas Ian ya, bilang sama ibu saya cinta sama ibu misalkan ya. Saya sayang sama ibu, enggak masalah. Itu buat mereka senang. Saya pernah ngomong gitu sama ibu saya, nangis ibu saya. Ya. Ternyata ibu tuh membutuhkan kata-kata seperti itu. Ya. Di saat yang bersamaan mungkin kita nggak pernah ngomong baik kita udah biasa aja nggak ngapain ngomong kayak gitu. Tapi ternyata sebagian orang tuh sangat membutuhkan kata-kata itu untuk menguatkan. Ya. Yuk, buktinya saya telah membelanjakan dia, mengasih uang belanja, kan tanda cinta. Iya. Tapi kadang cinta itu perlu diungkapkan. Ya, bukan didiamkan dan dipendam dalam hati kita. Ungkapkanlah. Sebagai seorang kakek-kakek, bapak-bapak punya cucu, cium, ungkapkan rasa cinta kepada mereka. Saya demikian, barakallahu fiikum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.